Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak Amalin. Salam Bu Nur. Apa kabar Bu Amalin? Ini tadi lagi ngapain ini Bu Amalin? Alhamdulillah hari ini sehat. Ini tadi sudah selesai habis pulang dari sekolah, Bu. Oh iya, sama. Saya juga tadi Bu jam 12 lebih sedikit saya itu baru keluar dari kantor karena ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Terus buka HP jenengan ternyata oh mintanya setengah satu, ya wes pas gitu, sholat dulu, terus ini buka laptop. Ya, ini tadi karena saya banyak yang harus diurusi, jadi ya saya butuh waktunya pas itu, Bu. Iya, enggak apa-apa. Nah, Bu Amalin, ini kita eh siang ini mau ngomongin apa nih? Kita Begini loh, Bu. Akhir-akhir ini tuh saya sedang pusing, sedang galau, gundah gulana karena tahun ajaran saat ini itu anak-anak didik saya itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan. hmm, Masya Allah, luar hmm, biasa, Bu. Bikin saya pusing dan galau ini. oh, kok bisa ya Bu ya? Iya, Bu, dan saya itu yang menjadikan saya sangat pusing itu apa, Bu? Saat saya mengajar itu sama sekali tidak didengarkan sama anak-anak, terutama itu anak laki-laki. Karena saking banyaknya anak laki-laki, jadi semakin banyak, menurut saya semakin banyak anak laki-laki itu semakin rame kelas itu. Semakin susah diatur, saya jadi pusing ini. Aduh, bagaimana ini ya? Galau selalu ini saya. Hmm. Baik Bu, menurut Ibu nih obrolan kita ini nanti kita apa sih yang Bu Amalin inginkan dari obrolan kita siang ini? Saya tuh pengen cerita nih sama Bu Nur, pengen dapat solusi nih bagaimana ya cara saya menghadapi situasi saya ini dalam menghadapi anak-anak yang terlalu bagaimana ya, yang terlalu rame atau terlalu asik sendirilah, tidak mau mendengarkan saat saya bercerita. Saya itu ingin eh, anak-anak itu meskipun kebanyakan dari anak laki-laki itu bisa mendengarkan saya begitu, Bu. Anak-anak bisa fokus lah pada saya pada saat saya bercerita begitu, Bu. Ya, 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 ya. Jadi Ibu Amalin itu ingin agar anak-anak itu fokus ketika Ibu Amalin itu sedang mengajar di depan gitu ya. Iya, Ininya Bu, seperti benar itu. sekali. Ya, benar. Terus itu anak-anak itu yang dilakukan itu apa saja Bu ketika jenengan itu mengajar di depan itu kalau boleh tahu bisa Ibu ceritakan. Pada waktu itu kan kegiatan pembukaan ya, kegiatan pembukaan menuju kegiatan pengembangan lah, penguatan untuk kesiapan belajar anak-anak, membahas tema atau membahas topik yang Hmm. akan hari ini kita pelajari. Nah, pada waktu saat itu Hmm. kan saya bercerita terlebih dahulu kan, Bu. Bercerita Ya. runtun, menerangkan topik kita hari ini seperti ini, hari ini kita mau belajar ini. Tapi di saat saya bercerita dan menjelaskan apa yang hari ini akan dilakukan, itu anak-anak ngobrol sendiri, ada yang pukul-pukulan sendiri, ada yang teriak-teriak sendiri. Seperti anak-anak itu asik begitu dengan dunianya sendiri.
Jadi anak-anak itu tidak bisa mendengarkan apa yang saya ucapkan begitu, Bu. Ya, ya, ya. Jadi anak-anak itu di kelas itu dia beraktivitas sendiri ya, Bu, ya. Bu gurunya mengajar, memberikan cerita, tapi anak-anak asik dengan dunianya sendiri. Nah, menurut Ibu Amalin, eee, kondisi yang Ibu apa itu, yang menurut Ibu anak-anak bisa fokus itu pada suasana yang bagaimana anak-anak itu bisa fokus itu loh, Bu? Gimana ya? Eh, itu ya itu tenang, bisa mendengarkan cerita saya dan bisa memahami apa yang saya ucapkan begitu, Bu. Iya, itu idealnya seperti itu ya, Bu, ya. Nah, terus Ibu itu punya ide atau rencana apa gitu, Bu, untuk, memancing fokusnya anak-anak itu loh. Mungkin Ibu punya rencana itu apa coba? Apa ya, Bu? Sampai belum terpikirkan. Pada waktu kegiatan bernyanyi itu, anak-anak sepertinya antusias begitu. Hmm, pada saat menyanyi anak-anak antusias ikut menyanyi gitu ya, Bu, ya? Eh, jadi pada saat diajak menyanyi itu anak-anak lupa dengan kegaduhannya sendiri. Bisa terbawa begitu loh. Oh, Kalau saya oh gitu. Ya, 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 ya. Mungkin itu juga bisa jadi alternatif, Bu, ya, untuk apa, memancing fokusnya anak-anak. oh bisa ya Terus kira-kira iya, adakah yang lain, Bu, mungkin selain menyanyi itu, Bu? apa ya Bu? Karena anak laki-laki itu suka benda dan gaya belajarnya itu kinestetik mungkin apa ya? Apa saya harus menghadirkan benda-benda yang menarik buat anak seperti itu ya Bu? Gimana menurut Ibu? Bisa nggak ya? Eee, saya kira itu, Bu, bisa juga, Bu. Karena itu anak-anak kan biasanya itu, suka yang real-real itu loh, Bu. Mungkin itu bisa diterapkan ya, Bu, ya? Hmm, oke oke, iya. Terus itu tuh, rencana strateginya itu apa, Bu, kira-kira yang mau diterapkan dari ide jenengan tadi itu? Apa ya Bu? Eh, Mungkin apa cerita saya ganti dengan bernyanyi begitu ya, tapi masih tetap dalam seputar topik yang kita bahas pada hari itu ya. Seperti Iya, itu oh, kayaknya. iya, iya. Ya bagus tuh Bu, saya setuju Bu. Mungkin cerita yang dibuat semacam nyanyian yang kaitannya dengan tema. Jadi eh, Ibu bisa membawa suasana belajar yang memancing fokus anak dengan menyanyi dan sambil anak-anak itu memahami materi yang Ibu sampaikan. Bu, bagus sekali tuh Bu rencana jenengan Bu. Nah, menurut Ibu nih, eh, selain menyanyi dan menunjukkan benda-benda itu, apa ada rencana lain, Bu, untuk memancing fokusnya anak-anak agar lebih bisa memperhatikan Ibu ketika Ibu mengajar di depan? Apa ya Bu? Mungkin ya selain bernyanyi juga akan melakukan sebuah gerakan. Maksudnya itu gerakan apa ya? Misalnya hari ini tema binatang begitu. Misalnya kambing. Hmm. Saya juga bernyanyi sambil bergerak agar anak-anak tertarik begitulah Bu. Oh, ya, ya, ya. Oke, menurut Ibu, ide-ide yang mana dulu nih yang mau diterapkan nih?
dalam waktu dekat ini dari beberapa alternatif yang Ibu pikirkan tadi? Sepertinya saya akan mengambil yang lebih mudah dulu kali ya, Bu. Saya akan menyanyi kali ya enaknya. Saya akan melakukan eh, sebuah apa? Bercerita saya ganti dengan menyajikan sebuah lagu begitu. Sepertinya itu yang akan saya lakukan Iya, iya, terlebih iya. dahulu. Berarti memang guru TK itu memang harus pinter nyanyi ya, Bu ya? Iya, Bu. Ya, gurunya ya Oh, harus terus ini setiap hari. Jadi suaranya agar semakin bagus, bisa-bisa jadi artis loh gurunya. bisa aja nih Bu Amalin. Bu Amalin nih, dalam rangka untuk mewujudkan apa itu rencana jenengan yang pertama itu, yang mau lebih dulu diterapkan itu siapa yang akan mendukung penerapan itu di kelas nanti? Yang membantu siapa, Bu? Ini kan saya ngajarinnya satu kelas itu 29 anak ya Bu. Itu tidak saya Mhm, ajar sendiri sih, saya memiliki guru pendamping yang dapat membantu saya untuk paling tidak menenangkan anak-anak. Tapi selama ini kan pada waktu saya ngajar, guru pendampingnya menenangkan. Jadi seperti ngobrol sendiri begitu. Nah, mungkin dengan saya menerapkan cerita sambil bernyanyi ini, guru pendamping saya juga bisa mengikuti menyanyi dan mhm. ditirukan oleh anak-anak. Ya, yaitu. Iya, iya. Jadi guru pendamping bisa membantu Ibu untuk menerapkan rencana Ibu tadi ya, Bu ya? Ya, Ya Bu, semoga lancar. Terus apa itu harapan Ibu untuk memfokuskan anak-anak dalam belajar di kelas bisa tercapai. Nah, menurut Ibu eh, kira-kira apa ya yang Ibu dapatkan dari perbincangan siang kita hari ini? eh, saya akhirnya bisa dapat solusi nih. Eh, dengan bercerita, saya ganti dengan menyanyi dalam waktu dekat ini. Mungkin ke depannya ya itu saya akan jika nanti eh, itu namanya tidak berhasil atau dikatakan belum berhasil, nanti mungkin saya akan menghadirkan benda-benda yang menarik buat anak seperti itu tuh. Oh, begitu. Baiklah, Bu. Eh, Menurut Ibu kira-kira kapan akan memulai Ibu menerapkan ide jenengan ini? Mungkin minggu-minggu inilah ya Bu, segeralah karena larut ini minggu-minggu inilah. Oke, baiklah Bu. Mudah-mudahan rencana Ibu Amalin berhasil. Nah, ini untuk selanjutnya nih saya ingin tahu kabar beritanya Bu. Gimana sudah bisa diterapkan dan anak-anak bisa efeknya itu bisa fokus atau belum? Itu nanti bisakah kita mengadakan jadwal ngobrol lagi Bu? Oh, bisa, bisa, Bu. Ya, nanti akan saya kabari lagi lah nanti bagaimana perkembangan dari strategi-strategi yang saya munculkan tadi ya. Iya. Jangan lama-lama ya, Bu, ya. Itu paling tidak itu seminggu ya, Bu, ya. Saya jadi penasaran nih soalnya. Ini akan segera saya terapkan ini karena ya saya juga tidak mau berlarut-larut dalam kegalauan ini, Bu. Iya, benar sekali. Terima kasih Bu Amalin. Saya sudah menemani Bu Amalin. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan tadi memberi manfaat dan sesuatu yang membawa sesuatu yang lebih baik bagi Ibu Amalin. Amin. Saya juga berterima kasih loh ya, Bu Nur sudah punya kesempatan buat ngobrol sama saya. Dan akhirnya saya eh, agak sedikit lega nih. Nah, sebelum praktek sudah lega sedikit nih. Semoga nanti setelah praktek saya bisa mendapatkan hasilnya. Terima kasih loh, Bu Nur. Amin.
Sama-sama Bu Amalin. Baik Bu, sekarang saya mohon izin mau menuliskan refleksi diri ya Bu. Kira-kira 5 menit ke depan dan saya persilakan Ibu Amalin untuk menuliskan umpan balik terhadap proses coaching kita pada siang ini. Monggo Bu bisa dimulai. Oke, siap. Gimana Bu? Sudah sampai 5 menit kita siap menyampaikan refleksi sama umpan baliknya ya. Baik Bu, saya akan terlebih dahulu menyampaikan refleksi kegiatan coaching kita pada siang hari ini yang mana saya sebagai coach dan Ibu Amalin sebagai coaching-nya. Sekarang saya akan menyampaikan refleksi Ibu Amalin. Bu, silahkan. Ya, refleksi diri, coaching. Pada siang ini saya Nur sebagai coach dan Ibu Amalin sebagai coachee. Yang pertama, pertanyaannya apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah Kuci mampu menemukan sendiri jawaban atas permasalahan yang disampaikan kepada coach, yaitu Kuci menyampaikan permasalahannya tentang jumlah anak di kelasnya yang mayoritas adalah anak laki-laki, sehingga karena mayoritas anak laki-laki, ruang kelasnya wah luar biasa. Anaknya suka asik sendiri, jadi sulit untuk fokus memperhatikan bu gurunya. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam proses coaching ini? Yang masih perlu diperbaiki dalam sesi coaching ini adalah saat coaching tidak terlalu banyak menggunakan kata yang diperlukan, seperti kira-kira. Hal lain yang perlu diperbaiki adalah urutan bagaimana memberikan pertanyaan yang tepat kepada coachee. Yaitu sebuah pertanyaan yang berbobot itu Bu maksudnya. Terus kemudian apa yang Ibu lakukan maksudnya yang coach lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah saya konsentrasi penuh dan hanya tertuju kepada coachee yaitu Ibu Amalin. Saya memperhatikan dan memahami apa yang disampaikan oleh Ibu Amalin, yaitu tentang permasalahan yang dihadapi beliau saat ini di kelasnya. Kemudian, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Yang perlu saya lakukan untuk memperbaikinya atau meningkatkannya adalah saya harus lebih banyak belajar, berlatih, dan mempraktikkan coaching. Karena menurut saya
kucing ini sangat penting sekali baik bagi saya sebagai pribadi, sebagai pendidik, untuk nantinya akan saya terapkan kepada teman-teman saya, rekan sejawat saya, atau kepada murid-murid saya. Begitu refleksi dari saya, Ibu Amalin. Nah, sekarang saya minta umpan balik dari Ibu Amalin terhadap saya. Bagaimana yang Ibu Amalin rasakan pada saat di kucing tadi? Ya, terima kasih, Bu. Saya merasa sangat senang ya bisa berbagi pengalaman dengan coach yaitu Bu Nur dan akhirnya saya dapat menemukan solusi dari masalah yang selama ini saya khawatirkan akan mengganggu pelaksanaan pembelajaran saya ke depan. Semoga dengan pengarahan dan bimbingan dari Bu Nur nih, karena Bu Nur sudah bisa memancing ide-ide saya. Semoga bisa saya terapkan ke dalam pembelajaran saya sehingga saya jadi merasa tenang dan tidak galau lagi. Pembelajaran semakin Alhamdulillah. kondusif dan berjalan lancar. Seperti itu. Terima kasih ya Bu Nur. Amin. Iya Bu, sama-sama. Saya doakan semoga lancar ya Bu ya. Dan Terima Ibu kasih. akan merasa puas, merasa gimana Ibu kita itu berhasil di kelas kita, pasti akan kita merasakan kepuasan tersendiri. Baik Ibu, terima kasih. Halo Bu Nur, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Amalin. Selamat siang. Apa kabar? Senang sekali ketemu sama Bu Amalin ngobrol-ngobrol nih. Gimana kabarnya Bu Amalin? Alhamdulillah baik. Bu Nur sendiri bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Bersyukur sekali bisa diberikan kesempatan sama Allah kita bisa ngobrol-ngobrol ya Bu Amalin. Ya. Nah, kesibukannya apa nih hari ini? Iya seperti biasa dari pulang sekolah ya, itu istirahat sebentar, isoma, ya itu buka laptop. Bagaimana dengan keluarga Bu Nur? Sehat? Sehat semua, alhamdulillah sehat. Bu Amalin juga sehat ya, keluarganya. Ah, semua diberi kesehatan dan kelancaran selalu. Nah, Alhamdulillah. baik Bu Nur, kita mau ngobrol nggak lama nih, 10 sampai 15 menit lah. Nah, kira-kira Ya, apa nih yang mau diobrolin oleh Bu Nur siang ini? gini loh Bu, saya itu kepingin, saya ingin meningkatkan kompetensi saya itu loh Bu, dalam pembelajaran di kelas itu. Saya itu pingin ada suasana baru gitu loh, nggak gitu-gitu aja pembelajaran di kelas, rasanya kok bosan gitu loh Bu. Terus saya itu bingung, apa yang harus aku lakukan gitu. Mudah-mudahan nanti punya solusi ya Bu ya. Oke, jadi Bu Nur nih mau pengen suasana baru ya, suasana baru yang ada di kelas begitu Betul, Bu. ya, ya, Nah, eh, jadi Bu Nur ini menginginkan suasana baru untuk apa? Meningkatkan kompetensi Bu Nur sendiri di dalam kelas. Begitu ya, Bu? ya, ya, betul, betul Bu. Ya, kita hanya mempunyai waktu yang tidak panjang nih. Nah, yang Ya Bu. ingin Bu Nur dapatkan nih dari obrolan kita siang ini apa ya, Bu? Gini loh Bu, saya pengen ada semacam solusi gitu loh Bu.
dari keinginan saya untuk mengembangkan kompetensi saya di kelas gitu loh. Ya, saya ingin ketemu sama jalan keluarnya gitu loh, Bu, keinginan saya. Oh, oke. Jadi pengen punya solusi bagaimana cara mengembangkan kompetensi Bu Nur dengan suasana yang baru, begitu ya? Betul, ya. Nah, Gimana ya, Bu, ya caranya? dari pengamatan Bu Nur sendiri nih, untuk meningkatkan kompetensi Bu Nur untuk memunculkan suasana baru. Nah, bayangan Mhm. apa ya yang kira-kira sudah muncul nih di pikiran Bu Nur? Sudah punya bayangan apa belum nih? Kira-kira apa ya yang akan dilakukan Bu Nur nih? Ya itu, Bu, ya apa ya, Bu, ya? Apa kira-kira saya perlu menggunakan media yang variatif gitu tak, Bu, ya? Apa kira-kira seperti itu ya, Bu, ya? Supaya ada suasana yang lain gitu loh. Oh, Karena selama ini kan, di kelas itu, Bu, biasanya menggunakan lembar kerja gitu loh. Jadi yang saya amati itu anak-anak sih masih kurang gimana ya, kurang muncul gembiranya gitu loh, Bu. Anak-anak itu kayaknya itu ya biasa-biasa gitu. Kan, kan belajar di anak-anak itu kan karena bermain sambil belajar ya, Bu. Jadi itu anak-anak bergembira belajarnya gitu loh. Nah, ya itu, Bu. Jadi saya ingin gimana itu, saya bisa memunculkan senyum anak-anak ketika belajar itu loh, pengen itu, Bu. Nah, kalau misalkan saya itu memakai, media mungkin APE itu gimana, Bu, ya, kira-kira ya? boleh itu bisa dicoba Bu. Bagus. Jadi menggunakan media yang apa tadi ya? Variatif ya dan Oh iya, variatif. menyampingkan LKS. Nah, yang diinginkan Iya Bu Nur idealnya kan begitu ya. iya, betul. Supaya anak-anak itu belajarnya itu dengan gembira gitu loh, Bu. Kan kalau belajar dengan gembira itu ilmu yang dipelajari kan bisa nempel gitu loh, Bu, di hati, di pikiran anak-anak gitu loh. Karena anak-anak belajar dengan senang gitu. Ya, benar sekali untuk anak TK itu memang senang-senang lah, bermain lah. Kalau Iya. jadi bagaimana nih Bu Nur selama ini? Apakah anak-anak itu kurang bahagia atau kurang gembira selama ini? Ya menurut saya sih anak-anak tuh belajar ya ya begitulah ya. Ya kalau, ketika kita heeh, monoton gitu loh, Bu. Mereka itu waktu kita mengadakan kegiatan tuh, ya ini lagi ketemu buku lagi gitu. Mereka terasa bosen gitu loh. Menurut saya seperti itu. Pengen saya itu, nanti saya, gunakan media variatif, inginnya mereka itu bersemangat gitu, Bu, dalam belajar. Nah, ya Bu Nur. Selama ini kan Bu Nur mengajarnya seperti itu-itu saja ya menurut Bu Nur sendiri. Ya. Kira-kira pada saat nah pada saat sebelum itulah. Nah, kira-kira Bu Nur ini menurut Bu Nur sendiri, Bu Nur itu berada pada nilai berapa ya? 1 sampai 10? Saya kira itu, saya berada pada nilai 6, Bu. Jadi, saya sebagai guru itu, kurang merasa puas gitu loh, Bu. Saya ingin meningkatkan level nilai saya dalam memberikan pembelajaran di anak-anak itu pengennya itu paling tidak itu 8. Syukur kalau bisa 9 dan 10 gitu loh, Bu. Nah, Pengennya seperti itu. untuk mencapai nilai angka 8 sendiri itu, apakah cukup ya Bu dengan penggunaan media yang Bu berikan itu?
Iya, paling tidak itu saya berusaha, Bu. Nah, nanti misalkan masih kurang, akan saya lakukan cara-cara yang lain, gitu, Bu. Nah, kalau menurut Bu Nur, cara lain itu apa ya kira-kira yang selain media yang variatif itulah? Iya itu, Bu. Saya ingin itu menggunakan benda-benda nyata gitu loh, Bu. Untuk apa? Saya tunjukkan kepada anak-anak sebuah pembelajaran yang langsung mengamati benda yang sesungguhnya. Itu gimana ya, Bu, ya kira-kira ya? Bisa itu bagus, bagus Bu, karena Iya, dengan benda nyata itu anak-anak itu biasanya mengena ya, dapat mengena karena pembelajaran nyata itu biasanya sangat mengena sekali di anak-anak dan bisa itu untuk menambah semangat belajar anak, Bu. Bagus. Setuju saya. iya, Bu. Nah, dari media tersebut ada lagi nggak nih kira-kira ingin ditunjukkan sama Bu Nur nih? Kira-kira media apa lagi ya? Alternatif lain lah selain dua media tersebut, yaitu media bervariatif dan benda-benda nyata. Kira-kira ada lagi nggak? Apalagi ya, Bu ya? Atau mungkin video pembelajaran ya, Bu ya? Oh iya, cocok Video sekali itu. pembelajaran ya yang menayangkan apa itu? Pembelajaran sesuai tema gitu loh, Bu. Jadi nanti anak-anak itu melihat dan menyimak video di kelas bersama-sama. Itu mungkin bisa ya, Bu ya? Bisa, Bu, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini ya. Sesuai dengan Oh iya, filosofi betul. KHD ya kan. Iya, Berkembang Bu, apa benar belajar sekali. perkembangan zaman. Saat ini kan lagi zamannya gadget dan alat komunikasi dan elektronik yang semakin canggih. Mungkin itu juga bisa, Bu, bagus, Betul. Bu. Iya, Bu, saya juga pengen seperti itu. Nah, dari tiga media tersebut, Bu, kira-kira yang akan dilaksanakan Bu Nur terlebih dahulu ini apa nih? Mungkin yang paling mudah dulu ya, Bu ya. Saya ingin yang video pembelajaran aja ya, Bu ya. Karena itu mudah saya mendapatkannya, Bu. Saya bisa mengakses browsing di YouTube gitu loh, Bu. Nanti saya sesuaikan dengan tema atau topik pembelajaran di kelas saya. Intinya seperti itu, Bu. Oh, boleh, boleh. Nah, penggunaan video pembelajaran tersebut, kira-kira ada tidak media alat ya, alat yang akan diberikan pada anak, misalnya laptop atau TV itu bagaimana dengan dengan medianya sendiri? Ibu kira-kira menggunakan apa? Oh, saya akan rencana saya akan menggunakan laptop, Bu, karena di TK itu tidak ada televisi gitu. Tapi juga ada sound di kelas saya. Jadi nanti saya sambungkan jadi membantu menambah volume suara karena di kelas juga banyak anak gitu loh. Kalau suara laptop sepertinya masih kurang mengatasi gitu, Bu. Ya, ya, bisa itu Bu, laptop nanti disambungkan ke speaker pakai Bluetooth ya. Iya, Bu, betul sekali. Atau saya bisa saya punya kabel itu loh, Bu. Kabel yang menyalurkan dari laptop ke sound. Itu saya punya, Bu. Oh, berarti ini besar. Sound besar atau Enggak, kecil. oh, kayaknya Sedang, Bu, sedang. lebih kondusif itu pakai ini Bu, Bluetooth karena kan ya Iya. apa
mudah dibawa kemana-mana. Soundnya bisa di Iya, belakang, bisa di iya depan, betul. begitu. Iya, Bu. Tapi masalahnya kalau di apa laptop saya Bluetooth ke salon, Bu, saya tuh tidak bisa pernah nyoba tapi tidak berhasil. Tapi kalau memakai HP saya Bluetooth ke salon itu bisa gitu. Jadi saya itu anu, Bu, punya ide beli kabel aja deh gitu. Oh ya, ya nggak apa-apa. Itu kan salah satu dari alternatif. Karena iya Bu, Iya, memang kalau di laptop itu susah cari Bluetooth-nya itu. Dulu saya juga pernah iya itu susah betul. sekali menyambungkannya, butuh waktu. Kalau kita mendadak seperti itu ya, misalnya pagi buka laptop, terus kita sambungkan ke Bluetooth, itu memang butuh waktu lama dan eh, anak-anak itu bisa tidak kondusif. Bisa Bu, Iya, situ pakai kabel daripada nanti repot ya kalau pakai Bluetooth. iya, iya, Bu. Nah, Kebetulan saya sudah punya, Bu. Ya, gimana, Bu? Bu Nur ini akan dilaksanakan kapan? Nah, rencana rencana saya itu akan saya laksanakan secepatnya, Bu, yaitu pada minggu-minggu ini, Bu. Nah, minggu-minggu ini ya, Bu Nur akan praktek. Semoga berhasil ya, Bu. Amin. Nah, baiklah, Bu. Kita sudah berada di ujung sesi ini. Apa yang didapat Bu Nur dari eh, obrolan kita siang ini tadi? Alhamdulillah, Bu, dari obrolan kita siang ini saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang saya alami, yaitu mengenai peningkatan kompetensi saya dalam pembelajaran di kelas. Jadi saya bisa menggunakan media variatif, menggunakan benda-benda nyata, atau juga menggunakan video pembelajaran. Sehingga harapannya nanti saya bisa merubah suasana kelas saya yang tadinya kurang muncul senyum dan kegembiraan anak-anak. Nantinya harapan saya anak-anak bisa belajar dengan semangat, kreatif, gembira gitu dan bermakna bagi anak-anak itu Bu harapannya. Oke, semoga berhasil ini ya, dan selalu senang dengan apa yang nantinya diberikan oleh Bu Nur, begitu ya. Amin, terima kasih Bu doanya. Baiklah Bu, kita ketemu lagi minggu depan, bagaimana? Iya Bu, setuju Bu. Kita minggu depan ketemu, nanti kan saya ceritakan Bu hasilnya ya. Ya, pengen tahu nih, Doakan lancar. amin. Iya. Bagaimana nih respon anak-anak yang awalnya monoton, kemudian tiba-tiba wow, ada media yang sangat menarik begitu. Iya Bu. Terima kasih ya Bu, sudah bantu saya menemukan solusi yang luar biasa hari ini. Kalau saya tidak ngobrol sama Bu Amalin, mungkin saya masih bingung nih. Terima kasih sekali lah Bu Amalin. Ya, sama-sama Bu Nur. Semoga dari ide-ide yang dimunculkan Bu Nur sendiri ini bisa bermanfaat ke depannya buat Bu Nur ya, dan untuk anak-anak. Amin. Juga berterima kasih Bu Nur karena ini tadi saya bisanya ya ini tadi siang, mohon maaf kalau tadi pagi saya masih sangat sibuk sekali ya. Semoga Bu Nur mendapat kepuasan dan mohon maaf apabila tadi menanti-nanti sampai siang waktunya. Iya Bu, tidak apa-apa Bu, karena kita juga punya kesibukan masing-masing. Ya Bu ya. Ya, Oke, terima kasih. sama-sama. Silakan Bu Nur. Bu Nur bisa mengisi umpan balik dari coach yang saya ucapkan hari ini pada Bu Nur. Dan izinkan saya pula Baik. untuk Ya Bu.
Kira-kira berapa menit, Bu? Ini waktu yang diberikan, Bu. Menit bagaimana, cukup? Siap, Bu. 5 menit ya, Bu. Ya. Baiklah, Bu. Waktunya Ya, Bu. terlebih dahulu saya akan membacakan refleksi diri saya untuk coaching hari ini. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini tadi? Menurut saya, percakapan pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan baik ya, Bu. Benar. Antara coach dan coachee, antara saya dan Bu Nur, sehingga Bu Nur tadi bisa leluasa menyampaikan pendapat, bercerita bagaimana cara meningkatkan kompetensi Bu Nur sendiri dalam pembelajaran di kelas dengan memunculkan suasana baru, dengan menghadirkan media variatif, video pembelajaran dan benda-benda nyata yang tentunya tidak menghilangkan ya, menyampingkan sedikit dari kebiasaan kita penggunaan LKS. Nah, apa yang perlu saya perbaiki mungkin dari diri saya yang harus saya munculkan itu lebih banyak pertanyaan yang berbobot dan menghindari kata mengapa begitu. Kemudian apa yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh saat melakukan coaching, saya bisa menjadi pendengar yang aktif, mendengarkan cerita atau pendapat Bu Nur dengan rasa, seperti itu. Terus apa yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan coaching saya hari ini? Saya akan berlatih yang handal, membantu murid tentunya dan rekan sejawat menemukan solusinya sendiri, memunculkan ide-ide kunci sendiri agar mencapai tujuannya yang diinginkan, begitu. Itu refleksi dari saya, Bu Nur. Mungkin Bu Nur mau memberikan umpan balik terhadap coaching perasaan Ibu saat ini saat di kucing berada pada posisi kunci. Silahkan, Bu. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Nah, saya akan memberikan umpan balik pada kegiatan kucing saat ini, yaitu apa yang saya rasakan. Yang saya rasakan adalah suatu hal yang membuat saya lega, gitu. Saya merasa lega, saya merasa senang karena saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Nah, semua itu karena Ibu Amalin sudah menuntun saya, membimbing saya untuk saya bisa memunculkan ide-ide dan rencana-rencana agar saya bisa mewujudkan keinginan saya, yaitu merubah suasana belajar anak yang tadinya itu
mungkin, monoton gitu-gitu aja. Nah, sekarang saya ingin menerapkan kegiatan yang lebih membuat anak-anak tertarik, senang, dan bersemangat dalam belajar, yaitu dengan menggunakan media variatif, benda-benda nyata, atau juga semacam video pembelajaran. Itu, Bu. Mungkin yang umpan balik yang, perlu saya berikan kepada Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.